نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyar muslimin wal muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang masih berikan kita nikmat yang dengannya kita bisa tetap istiqamah mengamalkan segala perintahnya semampu kita, dan begitu pula meninggalkan segala apa yang Allah larang bagi kita pun dengan semampu kita. Di antaranya dengan bermajlis ilmu, mengkaji bagaimana sirah sejarahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kiranya Allah mampukan kita untuk bisa menapaktilasi apa yang mereka telah contohkan, hingga dengan itu kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan memperbanyak salawat pada beliau, tentu mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaallah dengan itu kelak beliau akan akui kita sebagai umatnya, umat yang mendapatkan syafaat dan telaganya. Kami hormati memuliakan Bapak Bunda, Ibu dan seluruh keluarga, dan tentu kepada seluruh para ikhwah sekalian, pengurus, ketua, MPC, dan para rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Umar bin Khattab sesi ketiga masih mengenai sosok mulia yang Rasulullah SAW sampai katakan seandainya ada Rasulullah Nabi yang diutus lagi oleh Allah sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Saking mulianya Umar bin Khattab, yang ucapannya sesuai dengan wahyu, minimal 3 kali mengenai hijab para istri Nabi. Ya Rasulullah, seandainya istri memakai jilbab itu lebih bagus ya Rasulullah. Al-Qamakal akhirnya turun ayat hijab tentang bagaimana tawanan bandar, tentang bagaimana makam Ibrahim dijadikan musalla, tempat orang bisa lakukan sholat di sana, dan hal-hal lain. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang wajar, pantas demikian, karena yang menggoda yuwaswis fi sudurin nas dari kalangan jin syaitan menjauh dari umat. Setan manusia pun jauh dari umat. Baik itu setan manusia tentu menjauh banyak. Kalau ada Umar bin Khattab ini, saking wibawanya beliau, orang-orang sangat segan, dan musuh-musuh Allah, apalagi termasuk munafiknya, kalau sudah melihat Umar bin Khattab, ya, ini sebagaimana syaitan jin pun lari darinya. Karena syaitan ini ada 2, Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan demikian akan menjadikan musuh dari setiap nabi itu aduwa syayatin al-ins wal jin, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Jadi syaitan itu adalah ya nama golongan ataupun nama ya daripada musuh-musuh kita, ya aduwwum mubin bagi kita. Namun golongannya adalah jenisnya adalah dari manusia dan jin. Setan manusianya lari dari Umar, setan jinnya juga lari dari Umar. Ini yang Masya Allah ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dimana ketika itu beliau pernah berkata, Umar minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk menemui beliau. Saat itu ya Rasul sedang bersama para perempuan Quraisy yang berbicara kepada beliau, yang banyak bertanya dengan suara yang tinggi melebihi suara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita tadi.
Karena ketika Umar minta izin masuk, ya para wanita tadi langsung menuju hijab, semacam kalau ada tirai gorden kita, ya mereka langsung menepi, ya menutupi dirinya dengan hijab. Ya, tidak lagi mendekati Rasulullah untuk bertanya dengan sesuatu yang suara mereka tidak terdengar. Maka Rasulullah SAW pun mempersilahkan Umar untuk masuk. Dan akhirnya Umar masuk, Nabi pun SAW tertawa. Ya, tertawanya kenapa? Lihat apa kata Umar bin Khattab. Ya, begitu dia melihat Rasulullah tertawa, Umar pun berkata, semoga Allah selalu membuatmu bahagia wahai Rasul. Karena orang ketawa ini kan menunjukkan hatinya bahagia. Umar masuk, Nabi ketawa, ya Rasulullah. Umar bin Khattab doakan Rasulullah, semoga Allah senantiasa membahagiakanmu ya Rasulullah. Ya, namun apa yang membuatmu tertawa ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, aku heran wahai Umar, ya, dengan perempuan-perempuan ini yang tadi ya mereka ada di dekatku. Ya. Namun ketika mereka mendengar suaramu, ya, minta izin masuk, langsung mereka menuju hijab itu. Umar kemudian berkata, ya Rasulullah, engkau yang lebih berhak untuk mereka segani ya Rasul. Ya. Maka Umar berkata lagi, wahai musuh-musuh dari kalian sendiri, wahai musuh-musuh dari diri kalian sendiri. Itu bukan menghina, Pak. Ucapan Umar ini kepada para wanita tadi yang ada di hijab, wahai kalian yang menjadi musuh untuk diri kalian sendiri. Artinya kita punya nafsu yang harus kita kekang, ya, bukan kita habisi, ya, bukan kita kekang habis-habisan juga, namun harus kita kendalikan dengan sebaik-baiknya nafsu ini. Nah, itu maksudnya. Nah, kalian yang menjadi musuh-musuh diri kalian sendiri, apa kalian segan kepadaku tapi nggak segan sama Nabi? Begitu kalau sama aku kalian segan, sama Nabi nggak segan, begitu maksudnya. Oh, kalau kita kira-kira begitu Pak ya bahasanya, maka mereka berkata iya. Kata wanita itu iya. Kenapa? Engkau lebih galak dan lebih keras dari Nabi. Oh, kata wanita itu pula. Maka Rasulullah pun menenangkan, berkata, ya, terserah kata mereka wahai Umar bin Khattab. Udah terserah mereka mau bilang apa wahai Umar bin Khattab. Artinya yang di jawaban para wanita tadi tidak disalahkan Rasulullah. Ya udahlah Umar, jangan apa kali pedulikan kali apa yang mereka cakapkan itu, ya biarkan apa kata mereka. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun setan mendapatimu menempuh satu jalan kecuali dia pasti menempuh jalan yang selain jalanmu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim. Rasul sendiri yang mengatakan. Dan Rasul sampaikan ini kaitannya ada dengan tadi, bahwa mereka segan dengan Nabi, wajar. Setan aja segan sama para wanita segan dengan Umar, wajar. Setan pun segan sama Umar. Ini betul-betul jiwa al-haq dan sebagai al-faruq, pembeda mana yang hak mana yang batil, ya Umar. Dia tegas, ini hitam ini putih. Jangan jadi abu-abu. Mukmin muwahhid, jangan mukmin munafik. Misalnya muslim munafik. Na'udzubillah. Dengan Umar, ya, ketegasan dalam al-haq seperti itu wajar. Ya, kemudian ya, tadi setan manusia lari dari beliau, bahkan di antaranya setan masjidnya pun kabur dari beliau. Ambil cari jalan yang lain. Hadis yang Bukhari Muslim. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Namun kata Umar, kata-kata para ulama kita hal ini bukan menunjukkan Umar maksum, ya. Tadi yang Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga sebutkan itu, ini bukan menunjukkan bahwa Umar maksum, terbebas dari dosa, terbebas dari salah, pasti benar semua. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya tentang Umar bin Khattab yang tadi setelah kita sampaikan, dan Rasul sendiri menyampaikan setelah lari dari Umar. Ya, berikutnya bagaimana kecerdasan Umar bin Khattab. Beliau yang sudah sampaikan firasatnya,
bahkan ucapannya sesuai dengan wahyu. Ucapan dulu baru kemudian wahyu turun sesuai. Ini juga sudah menunjukkan kecerdasan Omar. Tapi lihatlah pada perang Tabuk jemaah. Pada perang Tabuk yang begitu ya sangat-sangat ya membuat para sahabat ya kelaparan kala itu, maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan kalau kami sembelih onta-onta penyiram air kami, ya, yang kemudian lalu kami makan, kami ambil lemaknya. Ya, Rasulullah awalnya bilang lakukan. Saya kan lapar nih, ada onta, ya, kemudian mau disembelih. Maka datanglah Umar. Dia bilang ini, ya Rasulullah, jika engkau lakukan itu ya Rasulullah, kau izinkan seperti itu, datang tunggangan akan menjadi sedikit. Ya Rasul, suruh aja mereka untuk kumpulkan sisa perbekalan yang ada. Ya, berapa sisanya? Nah, engkau berdoa agar Allah berikan berkah pada makanan yang sudah dikumpulkan tadi. Ya, doakan aja ya Rasulullah, mudah-mudahan cukup akan berkah. Ya Rasulullah pun menyetujui apa yang dikatakan Umar. Maka beliau minta selembar alas untuk dibentangkan, dan tadi minta sisa makanan para sahabat di perang Tabuk. Ya, kemudian terkumpullah sedikit makanan di situ. Nah Rasulullah ya kemudian bersabda, ambil, ya masukkan pada kantong makanan kalian. Maka para sahabat pun mengambil makanan tersebut dan masukkan ke kantong-kantong makanan mereka. Sampai semua kantong makanan di kemah-kemah ya para sahabat yang sedang jihad di perang Tabuk tadi penuh semua. Ambil lagi, masukkan kantong lagi, ambil lagi ke kemah lagi, ambil lagi sesuai dengan jatahnya. Masya Allah, tidak habis. Ini merupakan kecerdasan Umar bin Khattab. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Betapa cerdasnya Umar bin Khattab kala itu semua rata-rata menyampaikan ya usulannya untuk membeli korban onta saja. Umar malah ada punya inisiatif yang brilian ya, dan ini sesuatu yang katakanlah Allah alam bisawab, apakah kita bisa lakukan hal yang sama? Udah habis Pak di perbekalan kita kemah di mana misalnya semana ini ya. Kalau ada contoh Umar, apakah betul kayak gitu terjadinya? Belum tentu kan. Udah lagi aja lah kita kumpulkan kayak kisah perang Tabuk. Sekarang yang mendoakan itu supaya kayak Rasulullah ya udah tak ada. Kita doakan. Ya apa betul kemudian itu bisa nambah begitu kan? Semua orang ambil pakai piringnya masing-masing, semua ratusan orang, nggak habis apa ya bisa begitu? Ya. Tapi ternyata itu terjadi jemaah. Dan Umar memang harapannya demikian. Yang sedikit itu ketika berjamaah sama-sama, insya Allah akan cukup. Dan alhamdulillah qadarullah syafaat cukup. Ini cerdas Umar bin Khattab. Poin berikutnya, wibawanya Umar bin Khattab. Ya, tadi orang segan, wanita tadi juga segan. Ini sudah terlihat bagaimana wibawanya Umar bin Khattab. Karena wibawanya lah akhirnya orang-orang segan dengan Umar bin Khattab. Tapi kalau nggak ada wibawa, siapa yang saudara? Ya, maaf, ya, dia tidak jaga sama sekali akhlak, muruah ini wibawa, jatuh wibawanya. Ya, maaf, mungkin misalnya di warung, ya kan, dia tak berbaju, main kartu pula, kalah pula, berdiri. Udah apa itu? Bergantung. Kalau kalah kan umur pun udah cucu. Datang sama cucunya, Tok, kenapa Tok? Coba, rupanya cucunya sama kawannya pula ini. Kawan cucunya mandang atok cuman. Kenapa kalau kata begitu? Apalagi kalau tak kalah. Kok menang dia duduk. Kalau kalah berdiri, ada apa? Antai. Kok juga tak dari tadi berdiri kita maaf. Itulah. Atau tak pandai berarti ya. Tak belajar dari ayahku. Harus punya ayah yang jauh.
anaknya. Gimana dimakan Allah Azza wa Jalla? Marwahnya nggak ada. Begini bagaimana orang mau Umar bin Khattab menjaga sekali Marwah, sangat-sangat dibawa. Ya, karena disegani orang tegas. Ini Umar bin, tapi tegasnya enggak ngaco. Tegasnya enggak asal. Ya. Tegasnya Umar bin Khattab teratur. Dan berulang kali kami sampaikan tegasnya Umar dari luar casingnya dia belum sangat tegas, katakanlah mungkin keras. Sebagaimana tadi kesaksian para ibu-ibu tadi ya, yang berondok di hijab tadi, sembunyi di hijab, engkau lebih galak kan begitu? Galak. Tapi galaknya ini lihat kalau masalah hati sangat-sangat lembut, membekas air mata di pipi beliau. Ini jangan anda tiru cuma galaknya doang. Galaknya ditiru, hati lembutnya tidak ditiru. Galak disikap, kasar pula di dalam. Udah habis. Tak contohkan Umar bin Khattab begitu Pak. Bagaimana dimakan Allah Azza wa Jalla, lihatlah bagaimana karismatiknya Umar bin Khattab dan yang bawahnya beliau radhiyallahu anhu ini. Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu beliau juga sendiri, yang beliau sallallahu alaihi wasallam doakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas agama ya Allah. Jadi Ibnu Abbas adalah faqih, ulamanya sahabat. Dengan doa Nabi ini yang Allah kabulkan. Yang kedua, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan Ibnu Abbas ta'wil tafsir ayat suci Al-Qur'an ya Allah. Dan doa Nabi juga dikabulkan. Ibnu Abbas menjadi seorang faqih. Ibnu Abbas juga seorang mufassir, turjuman Al-Qur'an, yang ahli tafsir dalam Al-Qur'an. Itu pun pernah dalam surat At-Tahrim tentang dua orang istrinya Nabi yang Allah singgung dalam ayatnya, yang pernah menyinggung perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir-hampir mau cerai oleh Rasulullah SAW. Itu aja Ibnu Abbas nanya sama Umar bin Khattab. Nah ini nggak gengsi maknya. Tentang aku dapat doa dari Nabi, aku sudah diberikan legalitas, sudah direkomendasikan oleh Nabi sebagai penafsir Al-Quran. Doa Nabi nggak mungkin ditolak Allah. Kemudian dia sombong dan nggak mau belajar. Ibnu Abbas tetap mau menanya Umar bin Khattab yang saat ini dia nggak tahu siapa dua wanita istri Nabi ini. Mana istri Nabi ini yang mana? Dua orang ini. Nah, namun kisahnya selengkapnya kata Ibnu Abbas, kata beliau, pertanyaan ini sebenarnya udah tahan selama setahun. Selama setahun tahan ini untuk menanyakan ke Umar bin Khattab. Siapalah dua orang yang ada dalam surat Tahrim itu. Namun apa kata Ibnu Abbas, aku tidak sanggup menanyakannya ke Umar bin Khattab karena hormatku kepada beliau. Masya Allah. Ibnu Abbas tahan pertanyaan selama setahun karena sangat segan hormatnya dengan Umar bin Khattab. Sampai ketika pergi berhaji, di situ bersama-sama mereka ambil kesempatan lah Ibnu Abbas untuk memberanikan diri menanyakan itu. Maka dia pun mengatakan ketika turun menuju sebidang tanah di sana karena satu keperluan, maka Ibnu Abbas berkata begini, aku berdiri untuknya sampai dia selesai. Keperluan Umar bin Khattab selesai di bagian tanah, maka mungkin misalnya buang hajat begitu selesai, maka Ibnu Abbas tunggu Umar bin Khattab. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang istri Nabi yang bekerja sama untuk menyinggung perasaan Nabi? Maka Umar menjawab, dia adalah Hafsah dan Aisyah. Anaknya sendiri Hafsah dan Aisyah. Ibnu Abbas katakan begini, demi Allah, sebenarnya aku sangat ingin menanyakan tentang hal ini sejak tahun lalu. Namun aku tidak bisa karena menghormatinya. Apa kata Umar? Janganlah engkau melakukan itu. Janganlah kepala segan-segan bertanya begitu. Kalau memang kira-kira aku memiliki suatu pengetahuan, udah tanyakan sama aku. Dan jika aku memiliki suatu ilmu, aku pasti akan memberitahukan kepadanya. Masya Allah. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang itu.
Lebih menariknya lagi zaman dengan Allah Azza wa Jalla dari Ikrimah, ya. Apa kata beliau? Ada orang yang sebagai hijamah, orang yang menghijamah, membekam, dia bekam Umar bin Khattab. Ya. Bayangkan saat itu Umar bin Khattab berdehem, Pak. Ya. Dehemnya Umar bin Khattab langsung lari terkencing-kencing gitu. Situ kan? Bokap. Cuma dehemnya aja, Pak. Tukang bokap langsung terkencing-kencing lari dia. Ya Allah, maka Umar pun berikan dia 40 dirham, ya. 40 dirham ini, ya, satu dirhamnya sekitar 100 sekian gram perak. Satu dirham. Katakanlah 2 saja itu sudah kali 10.500. Kalau yang perak, ya 20 ribuan sekian, 21, 22 kali 40 dirham ya, 800.000. Masya Allah. Soal apa wajib rombongan 40 dirham ya, 800.000 ya. Masya Allah. Sekali bro. Banyak kan 40.000. Kalau tanya banyak kan Ustaz. 40 juga Pak. 40 ya. Mula-mula kan dirham. Rupiah mula. Ya tidak masalah ya jemaah ya. Jemaah dilakukan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas tadi menjadi bukti kesekian kalinya orang-orang sangat segan sama Umar bin Khattab. Dunia saja udah, apa yang salahnya ada? Habis jaya. Aku tidak. Kalau ada orang di sekitar kita, ya, maka sekarang tak ada kan? Dehem saja udah, covid, goreng pun tak ada yang coba. Jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketajaman poin berikutnya, ketajaman firasat Umar bin Khattab. Firasat, ya, memang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, wattaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasatnya seorang beriman. Firasatnya ada apa? Dan firasatnya orang beriman seringnya selalunya kena pas. Ya. Firasatnya orang tua, ya. Kalau pas orang tua yang beriman soleh-solehah, maka hati-hati jangan juga orang tua, dan tidak mungkin juga orang tua yang soleh-solehah menjelekkan anaknya. Jangan sampai doa yang buruk-buruk. Walaupun dah kurang kali dapat nengok anak. Contoh, ya ibundanya Syekh Sudais. Nah, ya kan, bodoh yang bandel, aku yang kudoakan untuk kau jadi imam masjid Haram. Jadi Pak, ada begitu kok kamu dengan anaknya. Memang bodoh lah kau jemaah marah kayak dia. Oh, kudoakan kau jadi penghafal Quran. Oh iya sih. Ada yang marahnya begitu kan? Ikut awak entah apa segala macam tidak mau sebutkan. Oh, itulah kau nak siapa? Mana dia padahal? Karena tetangga. Jangan dengarkan Allah Azza wa Jalla. Nah, pada suatu ketika firasat Umar bin Khattab ya berulang-ulang kali. Dan ini juga fadilah kita harus memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Dia pernah ketemu orang nanya siapa namamu? Ya, Masya Allah. Dia bilang namaku adalah Jamrah. Jamrah. Sebagaimana kata Nabi, al-mutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati al-qabil 'ala al-jamrah. Pemegang sunnahku kelak dalam zaman ketika orang banyak berselisih. Bagaikan orang pemegang bara api. Jamrah, bara api. Namanya Jamrah. Jamrah. Mana ya? Jamrun antah Allah insya dekat-dekat kan ya. Jamrah bara api. Nanya anak siapa? Bin siapa? Bin Syihab. Syihab ini dalam Al-Quran ada Syihab ar-Rasada, yang memanah setan yang mencuri-curi kabar langit. Ya. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Jin juga ada dalam Quran surah Al-Ma'arij itu juga ada. Masya Allah.
Bagaimana inna kunna nasma' ya, ada apa dalam Al-Qur'an itu mereka curi-curi dengar di langit fawajadna shihaban rasada. Ada shihab, kalau kita bilang mungkin bintang jatuh begitu ya. Yang jelas Allah ada yang itu memanah setan yang mencuri-curi dengar berita langit. Shihab ya maknanya sama. Ya mirip dengan itu, mirip dengan jamrah. Maknanya ya bintang jatuh ataupun api yang memanah setan. Nah, baru Rasul tanya lagi, ya, keturunan siapa? Keturunan siapa? Bin siapa lagi? Al-Haraqah. Haraqah ini terbakar. Masya Allah, bara api, baru panah api, baru kebakaran, itu al-haraqah, ya bakar, kobaran gitu. Baru nanya lagi, Bani mana? Bani Biram. Biram ini juga nyala api. Itu semua. Ya. Tinggal di mana? Di Al-Harrah, nama daerahnya. Al-Harrahnya apa? Panas. Ah ya. Puas lah. Puas ya. Mana? Al-Harrah, iya panas. Di sebelah mananya? Katakanlah kampungnya apa? Kan begitu. Atau daerah mananya? Zatul Lazo. Pernah dengarkan neraka namanya Lazo? Lazo. Ya, Zatul Lazo yang memiliki api yang sangat panas. Termasuk nama-nama neraka namanya Lazo. Langsung mereka udah cepat-cepat ya. Susul keluargamu, mereka telah mengalami kebakaran. Dan betul dia susul apa yang dikatakan Umar terjadi. Ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah. Ya. Kemudian Imam Malik juga menyebutkan kisahnya dalam kitabnya Al-Muwatta, kitab-kitab hadis yang dimuat Imam Syafi'i. Kisah itu ada pengaruh nama dengan kejadian asli. Alhamdulillah Pak ya, tak ada kan nama anak dikasih Fir'aun, nggak ada ya. Korun nggak ada. Haman, ya nggak pula tentang Quran pula. Ini nama dalam Quran, Fir'aun pun dalam bahaya kita cuma, ya. Penting nama itu ada maknanya dengan bagus-bagus, nggak masalah, nggak harus bahasa Arab, ya. Umar, Utsman, Tolha, Zubair itu ya bukan nama Arab. Orang Arab memberikan nama yang itu sebenarnya ajam, nama-nama yang tidak mustaq, tidak susunan kata dari bahasa Arab. Muhammad baru Ali baru ini susunan bahasa dari bahasa Arab. Tidak masalah bahasa kampung kita sini nama. Siapa? Ubad, Budet, Ucok. Kalau Ucok yang main apa? Ucok sedunia. Bero. Budi. Masya Allah. Uteh. Ya, selamat. Ulong. Kalau selamat. Ulong. Bagus sekali Pak. Ya. Doa betul kan kita? Ya. Nah, alat dalam kisah ini firasat Umar sesuai kejadian. Ya. Bahkan firasat Umar ada seorang, Masya Allah ini tabi'in, ya yang sangat terkenal memiliki karomah, betul karomah ini. Namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala. Ini seorang tabi'in ulama ya yang kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab siarnya Al-A'lam An-Nubala, bahwa Imam Syurahbil menceritakan ya, Al-Aswad Al-Unsi, seorang yang mengaku nabi di Yaman. Ya, ada zamannya Abu Bakar, Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, ketika itu di zamannya Umar, ya juga ada, bahkan juga ada masih di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masih di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Selain Musailamah Al-Kadzdzab ada yakni Al-Aswad Al-Unsi. Di Yaman. Lalu Al-Aswad kirim pesan ke Abu Muslim Al-Khawlani, yang kemudian Abu Muslim datang, ya, Masya Allah. Ketika itu, setelah itu Abu Muslim datang, langsung ya dilemparkan oleh orang-orang ya pengikutnya Al-Aswad Al-Unsi Nabi palsu ini ke api, dibakar. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dibakar. Lantas ya ternyata
Abu Muslim Al-Khawlani dengan takdir Allah dan izinnya tidak terbakar sedikit pun badannya, ya, tidak terbakar. Maka Al-Aswad disampaikan kepada dia oleh orang-orangnya, Al-Aswad, kalau engkau nggak usir ini Abu Muslim Al-Khawlani dari sini, nanti akan merusak pengikutmu. Secara apa ya? Dapat Karomah. dibakar, nggak apa-apa. Kalau nggak kau usir Abu Muslim, orang-orang lain dari menanti bahwa engkau yang jahat, dia yang pada kebenaran. Ya. Maka betul saja Abu Muslim tadi diperintahkan untuk pergi dari tempat itu dan dia datang ke Madinah. Nah, sampai di sana dia tambatkan untanya. Dia masuk masjid, kemudian sholat. Maka Umar melihat Abu Muslim Al-Khawlani sholat di masjid itu. Maka tiba-tiba saja dia merasa bahwa inilah Abu Muslim Al-Khawlani. Firasatnya Umar bin Khattab. Ya. Maka Umar datang berdiri menghampiri dia, nanya, dari mana kau datang? Maka Abu Muslim mengatakan, saya dari Yaman. Ya, bagaimana keadaan orang yang dibakar oleh si pendusta yang mengaku Nabi bernama Al-Aswad Al-Utsjani? Apa kabar orang yang dibakar oleh si Nabi palsu itu? Masya Allah. Ya, maka dia menjawab ya, bahwa kabarnya ya begitulah. Dia adalah Abdullah bin Suf. Ya, siapa dia? Seakan Umar nanya siapa dia? Apa kabar dan siapa dia? Maka Abu Muslim Al-Khawlani dalam ketawaduannya mengatakan dia adalah Abdullah bin Suf namanya. Maka Umar mengatakan, demi Allah enggak, itu adalah engkau. Itu engkau kan? Ya. Maka dia menjawab, demi Allah memang iya wahai Umar. Maka lalu Umar memeluknya sambil menangis sembari mengatakan, ya, ketika Abu Muslim dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka kemudian berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepadaku di umat Nabi Muhammad ini ada orang yang seperti Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Masya Allah. Abu Bakar begitu jumpa sama Abu Muslim di bawah Umar, bertemu Abu Bakar, memuji kepada Allah lah Abu Bakar. Alhamdulillah, aku bisa berjumpa ya orang ya yang bukan umat Nabi Muhammad, ada yang seperti Nabi Ibrahim. Ya, Allah selamatkan dari jilatan api yang dibakar oleh musuh-musuh. Jangan dilakukan Allah Azza wa Jalla. Ini jadi dalil kedua betapa firasat Umar benar. Ya Allah enggak, kau pasti dia orangnya Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar yang tak apa. Ini firasat Umar bin Khattab. Tapi poin berikutnya ibadahnya Umar bin Khattab sudah ya, kalau udah seperti ini kita sudah jelas tahu. Ulang kami sampaikan ya, secara casingnya, fisiknya, katakanlah galak tadi kata ibu-ibu di zaman yang di rumah Rasulullah tadi, tapi hatinya sangatlah lembut karena rajin ibadah. Ya, kita lihat bagaimana ibadahnya Umar bin Khattab. Ya, pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, kapan engkau lakukan sholat witir? Abu Bakar jawab gini, di awal malam ya Rasulullah, sebelum tidur. Ini witirnya Abu Bakar As-Siddiq, juga witirnya Abu Hurairah, yang juga beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili," aku diberikan wasiat oleh kekasihku Rasulullah untuk sholat witir sebelum tidur. Nah, di antara puasa 3 hari setiap bulan ayam bid. Nah, ini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Maka paling tidak Abu Bakar yang sebagaimana Abu Hurairah witirnya sebelum tidur. Nah, kemudian ya beliau pun bertanya kepada Umar. Rasulullah tanya kepada Umar, adapun engkau ya Umar, kapan lakukan sholat witir? Maka Umar menjawab, di akhir malam ya Rasulullah. Berarti tidur, kemudian sholat tahajud dan witir. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, orang ini Abu Bakar sangat berhati-hati, agar begitu subuh dia sudah sholat witir. Kalau enggak sempat bangun. Ya, kalau enggak sempat bangun. Dan perhatikan betul lagi-lagi bahasa Nabi, orang ini sangat berhati-hati. Kembali ke kita dah hati-hati belum? Kadang-kadang hati-hati. Kadang-kadang hati-hati ya. Maka hati-hati. Jangan sampai enggak hati-hati.
Hati-hati Pak ya. Jangan sampai tidak hati. Sebab Rasul mengatakan orang ini Abu Bakar sangat berhati-hati ngambil witirnya sebelum tidur. Ya. Maka Rasulullah katakan kepada Umar, sedangkan orang ini kuat. Artinya apa? Yakin, alhamdulillah, bangun mah. Ya, ini disebutkan dalam hadis ya Imam Abu Dawud ya riwayatnya sahih. Zaman Allah Azza Jalla menunjukkan ibadah Umar sangat baik. Bahkan witirnya enggak suruh tidur. Menunjukkan qiyamul lail terus. Masya Allah. Nah, zaman Allah Azza wa Jalla setelah beliau sholat ya tahajud ya seperti malam terakhir, beliau tidak sendirian tapi ingin mengajak keluarga muslim. Ya, dia mengatakan, ya ayo sholat, hayalas sholat. Sholat. Masya Allah. Sembari Umar bin Khattab baca Quran surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Ayat ini, ya, ini adalah perintah Allah untuk perintahkan hai kaum muslimin, keluargamu, anak istrimu untuk sholat wajib. Tapi oleh Umar bin Khattab bukan hanya mengamalkan ayat ini untuk mengajak keluarga sholat yang 5 waktu, bahkan mengajak keluarga untuk sholat sunnah qiyamul. Ya, ini silakan jemaah kita praktekkan apa yang menjadi sunnahnya Umar bin Khattab ini. Dia sholat tahajud baru tidak lupa mengajak keluarganya sholat tahajud. Bukankah Rasulullah juga pernah bersabda rahimahullahu rajulan qama min al-lail thumma shalla rak'atain. Allah rahmati seorang laki-laki suami yang dia bangun malam sholat 2 rakaat kemudian bangunkan istrinya untuk tahajud. Ketika dia tolak enggan istri bangun tahajud, dia percikkan air wajahnya. Allah rahmati suami yang semacam ini. Sebaliknya rahimallahu imra'atan qamat min al-lail thumma shallat rak'atain. Allah rahmati seorang istri bangun malam sholat 2 rakaat, baru itu dia bangunkan suami untuk juga tahajud. Ketika dia tidak mau bangun di suami, dia pun percikkan air ke wajah suaminya. Berarti boleh ya? Boleh. Allah rahmati dia. Cuma jangan sampai saya biar bapak buat. Bahasa Nabi apa? Percikan. Kalau di luar batas dari percikan maka tak tanggung jawab. Ya, berantem pula jadi kan? Na'udzubillah. Ini praktek nyata jamaah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab mengajak keluarganya untuk tahajud, menunjukkan ibadahnya Umar sangat baik sekali. Ya, Ziyad bin Hudair rahimahullah berkata, aku melihat Umar bin Khattab adalah orang yang paling banyak berpuasa dan bersiwak. Masya Allah, rajin siwak. Maka giginya Umar bin Khattab enggak seperti kita kira-kira. Rajin bersiwak, rajin berpuasa. Allah ya. Memang kalau bahas kisah sahabat nih Pak ya, kok diborong juga semuanya, kayaknya jagoannya, firasatnya, ibadah tahajudnya, puasanya juga rajin, siwaknya pun nggak kalah. Penting jangan siwaknya. Ya, ini sangat pentingnya siwak ini. Apalagi kita ya, Masya Allah. Itu kalau orang kafir lihat itu Pak, dulu orang muslim giginya saja biasa. Giginya saja biasa. Apalagi kodang-kodang. Giginya saja biasa pakai payung. Padahal itu sunnah. Anaknya sendiri Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Umar ayahku meninggal dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Ini disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah bahwa Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan puasa. Bukan cuma rajin tahajud, rajin puasa. Ya, luar biasa. Pengen Mbak ya meninggal dalam keadaan berpuasa. Kecuali kalau malam pula ingat
ya, malam meninggalnya, Tak puasa lah. ya, paling tidak selalu berzikir pada Allah. Meninggalnya ketika gampang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan kemudian betul-betul hati fokus ke Allah. Apalagi sedang bersedekah meninggal. Ketika ngasih meninggal. Husnul kha, Rasul bersabda saat meninggal dunia, ketika mengucapkan la ilaha illallah karena Allah masuk surga. Saat meninggal dunia dalam keadaan berpuasa masuk surga. Ini dalil-dalil oleh ulama mengatakan bahwa husnul khatimah di antaranya meninggal ketika sedang beribadah. Dan Umar bin Khattab husnul khatimah. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Sampai ada orang, Pak, sepeninggal Umar bin Khattab ada namanya Al-Husain. Dia berkata begini, Utsman bin Abdul As menikahi ya seorang perempuan bekas istrinya Umar bin Khattab. Masya Allah. Bekas istrinya Umar bin Khattab. Utsman bin Abdul As nikahinya. Maka apa kata Utsman, demi Allah aku tidak menikahinya untuk mengharapkan harta ataupun anak. Aku menikahi wanita bekas istrinya Umar bin Khattab agar aku tahu, ya, agar aku ingin, ya, agar si istriku nanti itu memberitahukan kepadaku bagaimana ibadah Umar di malam hari. Oke, sepele juga ya alasan nikahnya, Pak. Sebenarnya nggak sepele ya. Jadi dahsyat luar biasa, ini sangat mulia. Ini disebutkan dalam kitab Al-Majma', kitab hadisnya Imam Al-Haythami, ya, diriwayatkan Imam Tabrani dengan para riwayat yang sahih. Utsman bin Abdul As hanya ingin tahu bagaimana ibadahnya Umar bin Khattab di malam hari. Itu dia nikahi wanita bekas istrinya Umar bin. Betul. Padahal bisa aja Pak yang nanya ya. Tak pernah dinikahi. Bisa lah ya. Bu, gimana ibadahnya Umar? Tapi ya begitulah ulama kita, salaf, jujur mereka bahkan bersumpah dari demi Allah, aku nikahi dia bukan karena untuk dapat harta dan anak, tapi adalah untuk tahu aku cemana ibadahnya Umar di malam hari. Luar biasa. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi Ibnu Katsir katakan malamnya Umar itu biasanya kalau Isya dia mengimami, kemudian masuk ke rumah dan lanjut lagi sholat sampai datang subuh. Pernah juga kepada Muawiyah bin Khadij, Umar katakan kepada dia, kalau aku tidur di siang hari, berarti aku menyia-nyiakan urusan rakyatku. Dan kalau aku tidur malam hari, berarti aku menyia-nyiakan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan dua keadaan tersebut, wahai Muawiyah? Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Tidur siang berarti menyia-nyiakan urusan rakyat. Tidur malam menyia-nyiakan urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak Pak? Tidur siang tidur, malam tidur. Ya mudah-mudahan pengajian ini juga ibadah malam ya. Mudah-mudahan juga termasuk ibadah malam hari di malam hari. Karena siang tadi urusan dunia, kok malam full juga untuk diri kita. Diri kita ini kan dunia. Mana akhiratnya? Disitulah tafsir para ulama terhadap ayat Allah, ya wailul likulli humazzatin lumazzah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ya alladzi yang jama'a mengumpulkan mal hartanya wa 'addada dan mengumpul dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan, menghitung, kumpul, hitung. Ini celaka kata Allah. Padahal kalau kita berdagang ya mesti gitu. Kalau orang berdagang gimana? Mengumpulkan, baru hitung. Mana yang besok untuk belanja lagi? Saya kan mikir juga. Nanti terserah dalam Quran nggak ini kita nih. Maka lihat tafsirnya. Kalau cuma pakai terjemah, ya habis juga.
Akhirnya jama'a mana wa'adadah. Celaka juga orang yang mengumpulkan hartanya kemudian menghitungnya habis. Jadi tak usah kalau mengumpulkan tak apalah usah hitung. Jangan juga manajemen itu juga harus. Karena kata ulama tafsirnya maksudnya di siang hari dia mengumpulkan harta, di malam hari lupa untuk Allah Azza wa Jalla akhiratnya. Siang sudah untuk cari dunia, malam lupa untuk cari akhir. Mudah-mudahan yang kedalaman ini termasuk mencari akhir. Dia tidak termasuk alladzi jama'a malau. Terus ada pula sudah siang cari dunia, malam pun dunia lagi. Ya belum. Tafsiran para ulama ya, tafsiran para ulama. Dan ini tafsiran yang sangat penting ya, Mas. Kalau nggak pakai tafsiran ini, gawat kita berdosa itu semua. Sebut kelas apa? Kan masalah lasnya aja. Siap lah. Saya kan Pak. Kalau kerja tarik kita pula besok jadi ini siap. Oh iya. Tepat semalam kau juga. Tapi kan sambil ngelas, astagfirullah, astagfirullah. Iya, itu juga ibadahnya. Sempat ingat dia. Sempat sekali lagi, sering lupa. Pernah ingat. Jangan lupa Allah Azza wa Jalla. Dan itu poin ibadahnya. Poin berikutnya, bagaimana sikap Umar dengan sunnah? Umar sangat mengikuti sunnah. Coba kita lihat bagaimana riwayat tentang Hajarul Aswad ya, yang masyhur kalimatnya. Ya kata dia ini a'arifu annaka hajar. Sungguh aku mengetahui engkau adalah batu. Kau ini batu. Aku tahu kau ini batu. Ya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maqabbal. Aku tidak akan cium. Oleh karena aku lihat Rasulullah menciummu, ya aku cium langkah. Ini menjadi hujjah dari para ulama kita, termasuk penulis kitab ini, bagaimana kesesuaian beliau terhadap sunnah dan menggenggamnya betul-betul, seakan menggigitnya dengan gigit rahangnya. Ya, kita pesan Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, sunnah khulafa rasyidin sunnahku, dan gigitlah dia dengan geraham. Apa maksud Nabi gigitlah dengan geraham? Kalau makan ikan apa daging rendang tahap, pakai gigi mana Pak? Iya, kuat. Apalagi makan tofu, bukan es tebu. Kalau dulu kan Bukan tubuh. pakai gigi seri. Iya. Maulah ompong. Itulah maksudnya kata Nabi, gigit sunnah itu dengan geraham. Umar lakukan itu. Ya. Masya Allah. Kalau lah aku tidak lihat Rasulullah menciummu, tak kucium. Maka betul-betul mau sesuai dengan Nabi. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kasus pohon ya yang menjadi saksi ya, pohon di bawah menara Rasulullah yang membaiat para sahabat yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Ya. Bai'at tahta syajarah, di bawah pohon yang Allah singgung dalam Quran. Ya. Mereka membaiat Nabi di bawah pohon tahta syajarah. Akhirnya Allah tahu ma fi qulubihim, yang ada pada hati para sahabat. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Saat itu ya, ada orang-orang kata Nabi biasa mendatangi pohon yang dulu tadi yang dibuat Rasulullah SAW, di bawahnya berbaiat, ya, membaiat para sahabat. Nah, ada orang-orang pas di pohon itu mereka turun sehingga sholat di situ. Sholat di bawah pohon yang dibuat Rasulullah, di bawahnya berbaiat. Maka sampailah berita ini ke telinga Umar bin Khattab. Maka Umar langsung minta ya orang-orang tadi ini ya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Maka kemudian beliau memerintahkan untuk ditebang itu pohon yang dijadikan
ya untuk menaungi ya Rasul dan para sahabat berdaya. Tebang itu, ya. Supaya apa? Orang tidak mensakralkan, mengkeramatkan, ya bahaya kan pada pohon begini kan keramat. Hari ini oh Allah ya kan tidak ada hubungannya sama Rasul. Ya. Diarak Pak. Ada itu diarak malam 1 Syuro, malam 1 Muharram. Dari hewan pula itu kerbau. Kerbaunya warnanya agak kemerah-merah. Kerbau bule. Diarak Pak di kota ini. Yang boleh jadi mereka keramatkan. Ya. Sampai segitunya. Ada lagi mengkeramatkan keris, mengkeramatkan macam-macam. Akhirnya Umar bin Khattab jangan sampai itu terjadi lagi, tebang. Ya. Ini Umar bin Khattab tebang ini pohon padahal ada sejarahnya. Dan inilah sikap ulama sahabat salaf, orang yang bisa Rasulullah. Masya Allah. Bayangkan kalau Umar lihat sesesa saja. Mana Pak? Orang yang tebak. Kalau sesajen, campatan enggak? Berani melaporkan Umar polisi. Pohon yang ada sejarahnya saja Umar tebang untuk apa? Jangan sampai disakralkan, dikeramatkan. Untuk menganggap sholat di situ lebih afdal daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Ini bukti mantapnya beliau mengikuti sunnah. Tebang. Bayangkan kalau itu pohon dijadikan semacam sesajen. Wah, di depan lagi. Panggil sekalian orangnya. Malah dia yang mungkin di penjara. Ini orang yang pulang kepada hari ini. Betul itu ada yang penjara karena itu. Zaman yang dengan Allah Gaya. Yang berislam azan Allah wa kemudian di zaman Umar ya itu pernah juga datang ada lagi seorang laki-laki ya ketika itu dia berkata hai Amirul Mukminin ketika kami membuka negeri Madain membebaskan kota Madain ya aku dapat satu kitab yang di dalamnya ada perkataan yang mengagumkan. Ada satu kitab wahai Umar yang di dalamnya ada kalimat yang sangat mengagumkan hatiku. Maka Umar tanya, apakah dari kitabullah kalimat itu? Bukan. Maka langsung Umar ambil cemeti, ambil cambuk. Langsung dicambuk ini orang. Hanya karena mengatakan apa? Aku terkagum-kagum dari kitab yang mendapatkan saat kami menaklukkan kota Madain. Saat itu masih dikuasai orang kafir, ditaklukkan kaum muslimin, peninggalan orang kafir, ada buku yang kalimatnya menarik hati ya laki-laki itu. Ngaku depan Umar bin Khattab. Lah tentu saja Umar bin Khattab bukan dari kitabullah. Kalimat yang terkagum engkau tadi itu bukan dari kitabullah, bukan cambuk. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian Umar bin Khattab mencambuknya sembari membacakan Quran surat Yusuf ayat pertama sampai ketiga. Yang artinya alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Cukuplah pakai Quran yang kau pedalami. Kagumlah engkau dengan bahasa Al-Quran. Ini bagaimana sikap Umar bin Khattab. Satu kesempatan lain betapa sangat-sangat memegang isi Quran dan Sunnah. Jangan terpalingkan dengan mungkin urusan-urusan orang-orang apa begitu ya. Apalagi hari ini ya belajarnya bukan Quran dan Sunnah, lebih mengutamakan filsafat. Ada yang sampai doktor filsafat begitu kan. Ya Allah, kalau ada Umar bin Khattab ini boleh jadi nak cabut ini. Merasa nggak puas, aku udah selesai kau mengkaji Al-Quran.
Kemarin masih ingat Al-Baqarah Umar bin Khattab ya, sampai bertahun-tahun mempelajari isi 15 tahun. Al-Baqarah. 15 tahun. 15 tahun coba. Sempatnya mengkaji filsafat, kok kayak kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan ya. Menurut mereka yang mendalaminya, wah ini sangat bermanfaat. Kata mereka. Tapi kita berkaca dari kisah ini, ya, apa kata Umar bin Khattab lagi? Sungguh yang menyebabkan binasanya kaum sebelum kalian adalah mereka menerima kitab-kitab pemuka agama mereka dan meninggalkan Taurat dan Injil, sehingga hilanglah ilmu yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu. Dulu zaman dulu ada Taurat ada Injil, tapi mereka pakai bukunya tokoh-tokoh mereka. Maka Umar pukul dia tadi untuk kita betul-betul mantap dengan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dikatakan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kedermawanan Umar sudah kita sampaikan separuh hartanya ya. Kita sampaikan ya pada kisah Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya. Ya walaupun dalam bab ini Umar merasa aduh nggak bisa terkalahkan karena saat itu lagi bagus-bagusnya ekonomi beliau, mencoba memberikan yang sangat terbaik. Dan kali ini kayaknya Abu Bakar kalah. Rupanya Abu Bakar semuanya yang dia berikan. Yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah Allah dan Rasulnya. Adapun Umar masih separuhnya. Pun kalau separuh ini sudah sangat dahsyat yang belum bisa kita tandingi. Siapa hari ini orang yang bisa menandingi Umar? Semua hartanya semua ya. Dihitung separuh. Dikurangi separuh untuk sedekah. Nggak ada. Harta yang hari ini pernah tuh kita dapat kabar dari kawan ya ke Pak Sandiaga ketika Pak buat kemanusiaan. Ya terus saja Pak dicek itu berapa. Ya terus bingung mau berapa oleh. Itu sih satu M. Tangan langsung Pak. Habis. Tangan Pak tak pakai banyak. Lah aku buat dari 2 M. Sangat barusan ada seorang yang kaya raya juragan soleh pula masih muda ya, sebagai CEO apa begitu yang pengusaha ya, yang kemudian Ustaz siapa itu yang pandai itu dalam bacaan Quran Hanan At-Taqi melelang jamnya apa kemudian yang berani bayar mahal itu berapa 1,5 M langsung bawa koper viral dari 2-3 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu 1,5 M. Ya, sedikit mantapnya lagi, jam ini bukan untuk dia. Akhirnya jam ini ngasihkan ke gurunya. Guru, itu Anda ada jam ini. Kenapa dia beli itu bukan karena jamnya toko atau artis atau siapa begitu. Mungkin jamnya pun dia terima. Setengahnya. Pertanyaannya apa tuh separuh hartanya? Itu aja udah bagus kan? Ya kita pengen begitu. Dan walaupun orang kaya Pak, kalau udah infak 1 M begitu, apalagi lebih begini juga itu, dan dikduk juga itu. Ya kayak awak lah yang patokan yang begini nih kan Pak. Tak pala ber-MM orang kan juta, ratusan ribu juga. Padahal menggelau sama awak. Menggelau. Dan di orang-orang kaya ya kan tentu kan ada pembelotan itu kan boleh jadi. Kenapa? Belum separuh. Kalau kita se-M udah habis semua nih 1 jam rambut. Ya. Bukan perkara berapa nilainya, tapi dilihat dari seluruh total separuhnya. Boleh jadi hari ini belum ada yang mencontoh Umar bin Khattab. Walaupun miliaran yang udah dia kasih, boleh jadi belum separuh. Ya, saya jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, ini akan ada sisa 4 akan selalu menarik. Karena kita ambilkannya ringkas-ringkasnya yang pakai hadis-hadis saja. Sahih Muslim, kita dalam Ahmad Az-Zuhud dan yang lainnya. Ya, kita langsung pakai kitab-kitab pilihan tadi yang sudah dikumpulkan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Bisri. Ya, mudah-mudahan banyak
hikmah yang kita gali dari kisah Umar bin Khattab ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya menutup dari kisah Umar bin Khattab sampai akhir hayatnya. Insyaallah. Semoga sedikit bermanfaat. Segala kurangan kami kepada Allah. Mohon maaf kepada jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.